Hai, perkenalkan nama saya Puji Lestari dengan NPM 211305333 dari kelas 2I PGSD 21 Universitas Lampung. Laporan praktikum tentang gaya, khususnya yaitu gaya listrik statis. Tujuan praktikum yang pertama, untuk mengetahui adanya gaya listrik statis, dan yang kedua, untuk membuktikan adanya gaya listrik statis. Alat dan bahan, yaitu penggaris, rambut, dan potongan kertas. Kajian teori. Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Kekekalan muatan listrik menyatakan bahwa jika sejumlah muatan listrik dengan jenis tertentu dihasilkan dalam suatu proses, maka sejumlah listrik bermuatan lawan jenis dihasilkan, sehingga jumlah muatan neto suatu sistem terisolasi adalah 0. Teori listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan-muatan arus listrik yang bergerak dan menghasilkan arus listrik. Peristiwa ini terjadi karena proses pemberian muatan secara induksi digosokkan kepada isolator. Cara kerja. Yang pertama, gosokkan penggaris plastik ke rambut sampai penggaris terasa sedikit panas. 2. Dekatkan penggaris plastik ke potongan-potongan kertas kecil. 3. Amati apa yang terjadi. 4. Catat dan buat kesimpulan. Hasil. Penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas karena semua benda-benda tersebut bermuatan listrik. Muatan listrik tersebut berada dalam keadaan diam atau statis. Oleh karena itulah disebut sebagai listrik statis. Listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Setelah kita gosokkan atau kita penggaris rambut yang agak tebal dengan penggaris plastik, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka yang terjadi adalah potongan-potongan kertas akan tertarik ke arah penggaris plastik tersebut. Hal itu disebabkan karena penggaris plastik sudah mengandung atau bermuatan gaya kelistrikan. Adanya gaya kelistrikan inilah yang membuat benda plastik dapat menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Akan tetapi, tarikan tersebut hanya berlangsung sementara atau sebentar. Hal itu terjadi karena benda plastik menjadi tidak bermuatan listrik lagi. Bisa dilihat di dalam tabel bahwa keadaan penggaris ketika netral sebelum digosok rambut, maka keadaan kertas pun diam tak bergerak. Namun, keadaan garis ketika sesudah digosok rambut, maka keadaan kertas pun bergerak atau tertarik ke arah penggaris. Nah, ini merupakan hasil percobaan saya sendiri, yang mana setelah penggaris digosokkan ke rambut, lalu ditempelkan ke kertas-kertas tersebut, maka mereka pun akan tertarik ke penggaris tersebut. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penggaris setelah digunakan untuk menyisir rambut kering, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada penggaris. Hal ini terjadi karena gesekan penggaris dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dan menempel pada penggaris.